Mengapa Amerika Serikat memiliki pemikiran perang dingin baru? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Beijing mengatakan mentalitas perang dingin dari Amerika Serikat dan NATO menyebabkan pecahnya perang di Ukraina. Ketika konflik berlanjut, paham mentalitas perang dingin Amerika Serikat berpotensi memperkuat persaingan ideologis yang berkembang antara kekuatan dunia saat ini. Kita harus mengatasi mentalitas perang dingin baru dan sebaliknya berfokus pada koeksistensi, damai, dan strategi win-win, kata Presiden China Xi Jinping kepada Forum Ekonomi Dunia di Jenewa beberapa saat yang lalu. Satu-satunya hal yang paling berbahaya adalah mengejar hegemoni dan penindasan terhadap negara lain yang tidak sejalan dengannya, kata Presiden Xi. Seperti yang sudah diketahui, Perang Dingin berlangsung dari tahun 1947 hingga 1989 dan mencakup dua kubu yang disebut kekuatan Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh mantan Uni Soviet yang berpihak pada kapitalisme dan komunisme. Perang Dingin berakhir dengan disintegrasi Blok Timur dan Uni Soviet. Ungkapan Perang Dingin baru atau 2.0 digunakan untuk merujuk pada meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing. Dari perspektif China, terminologi ini mentransfer pemikiran usang Paman Sam dari abad ke-20 ke abad 21. Beijing melihat Washington, mitra internasionalnya, dan NATO secara sepihak memprovokasi dunia untuk mencari konfrontasi dengan China dan juga dengan Rusia. Pakar hubungan internasional China sekaligus Ketua Yayasan Pusat Studi China, Reni Patirajawane, menilai Amerika Serikat membangun kekuatan sisa lama dan tidak menyadari kalau dunia abad 21 sudah berubah. Lalu, mengapa Amerika Serikat masih mewarisi pemikiran perang dingin baru seperti yang dipraktekannya hari ini? Dari perspektif evolusi peradaban, kita bisa melihat akar sejarah yang sangat mendalam di dalamnya. Karena evolusi peradaban atau pembangunan nasional Amerika Serikat belum selesai, maka muncullah cara berpikir seperti itu. Hal ini dikarenakan setiap peradaban di dunia perlu memiliki cangkang. Contoh yang paling sederhana adalah kita manusia memiliki kulit dan tubuh, atau bahkan bumi tempat kita tinggal juga memiliki atmosfer. Dengan demikian, kita dapat mengontrol pertukaran materi dan energi untuk menghasilkan kehidupan. Namun, sejarah Amerika Serikat terlalu unik. Pertama, mereka merebut tanah dan sumber daya orang Indian dengan letak geografis negara yang sangat menguntungkan, sehingga mereka tidak memiliki persaingan untuk sumber daya tersebut. Kedua, lingkungan keamanan unik Amerika Serikat juga sangat langka dalam sejarah manusia. Maka, tidak ada dorongan atau kebutuhan yang kuat bagi Amerika Serikat untuk membangun cangkang semacam ini. Jadi, ketika Amerika Serikat sedang bangkit dengan pesat di saat itu, kita bisa melihat pikiran terbuka orang Amerika yang dibentuk oleh berbagai kondisi lingkungan seperti yang disebutkan di atas. Perang Dingin yang kita bicarakan hari ini memiliki dampak yang sangat besar pada pembangunan bangsa Amerika, atau lebih tepatnya dampak negatif. Sebagai perbandingannya, China yang memiliki sejarah panjang 5.000 tahun merupakan perpaduan alami budaya nasionalnya. Di lain pihak, dalam sejarah Eropa, pembentukan budaya nasionalnya tergantung pada asimilasi secara paksa atau penjajahan kekerasan, dan pengusiran budaya heterogen, termasuk budaya Yahudi, Gypsy, dan berbagai faktor heterogen tanpa pengecualian. Amerika Serikat sebagai masyarakat imigran sangat memerlukan imigran dunia, atau sering disebut sebagai naturalisasi, yang juga merupakan asimilasi paksa. Hingga tahun 1970-an, Amerika Serikat masih menerapkan sterilisasi paksa terhadap beberapa etnis minoritas dan pendidikan asimilasi paksa bagi anak-anak yang merupakan salah satu metodenya membangun bangsa. Perang di sekitarnya mengharuskan Amerika Serikat untuk berubah ke arah yang progresif. Ketika mereka belum menyelesaikan proses pembangunan nasional, mereka tiba-tiba memasuki periode progresivisme. Mereka bersaing dengan Uni Soviet dalam hak pilih universal, kesetaraan etnis, kesetaraan gender yang akhirnya menghasilkan semacam pluralisme budaya. Pluralisme budaya ini telah memberi umpan balik dengan sistem pemilihan dan sistem perwakilan yang membentuk lingkaran setan.
Akibatnya, Amerika Serikat yang telah mengembangkan mentalitas yang menganggap perbedaan sebagai suatu keindahan dan kearoganan minoritas atau individu. Di samping itu, kebangkitan Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia juga menghalangi proses pembangunan bangsa ini. Mengapa bisa demikian? Mari izinkan saya menggunakan analogi, seperti seorang anak desa yang tiba-tiba menguasai dunia dalam semalam. Masalah utama yang akan dihadapi anak desa ini yaitu masalah kepribadiannya, suatu kepribadian dasar yang masih belum terbentuk. Namun, dia telah diharuskan membangun kepribadian suatu kekaisaran dunia. Lalu, begitu tahta kekaisarannya berada di ambang kehancuran, anak desa ini segera merasakan mentalitas yang akan runtuh ke kepribadian dasar yang belum terbentuk, atau mentalitas bayi raksasa yang sering dunia sebut saat ini. Amerika Serikat saat ini adalah negara khas, sebuah kekaisaran yang belum selesai dalam pembangunan nasionalnya. Kemudian setelah kekaisaran ini berada di ambang keruntuhan, Amerika Serikat baru merasakan kedinginan tanpa kulit luar. Jadi, ia perlu mengontrol pertukaran energi, materi, dan sumber daya di dalam dan di luar tubuhnya. Oleh karena itu, mereka akan mencari musuh yang dinamakan sebagai Perang Dingin Baru, yang merupakan ciri khas reaksi dari mentalitas seperti itu. Meskipun ada sebagian politisi di Amerika Serikat setiap hari berteriak-teriak untuk menekan China dalam banyak aspek, seperti pemblokiran di bidang teknologi tinggi, atau decoupling ekonomi memisahkan diri dari China. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan Amerika Serikat yang masih sangat bersedia untuk bekerja sama dengan China. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa di balik pemikiran Perang Dingin Baru, Paman Sam telah menyebabkan perpecahan di negara ini. Karena tidak semua orang mau mengikuti jejak Perang Dingin Baru para politisi ini. Dengan kata lain, pembangunan bangsa Amerika Serikat yang belum matang disusul sekarang beberapa pemikiran baru telah membawa perpecahan baru yang semakin kacau. Konflik domestik yang semakin parah menyebabkan Amerika Serikat sangat sulit untuk memilih pemimpin yang kompeten. Dari sejarah Romawi kuno maupun kerajaan Belanda hingga kerajaan Inggris, tak satu pun dari mereka dapat menghasilkan pemimpin yang kuat di akhir kehidupan hegemoni mereka. Hal ini dikarenakan perpecahan internal yang sangat parah di dalam pemerintahan mereka. Perpecahan ini terlihat dalam kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang mengarah pada konflik etnis, radikal yang mengarah ke media ekstrim, runtuhnya kepercayaan yang mengarah pada pertarungan brutal dalam negeri, pemusatan kekayaan yang mengarah pada kecemburuan sosial, dan konflik nilai-nilai yang mengarah pada perpecahan antar partai politik. Dari situasi Amerika Serikat hari ini, kita dapat membedakan dua kelompok penguasa kapitalis di Amerika Serikat secara keseluruhan. Pada saat yang sama, hubungan antara mereka dengan masing-masing industri dan perusahaan tertentu. Perselisihan Amerika Serikat hari ini, seperti konflik politik maupun polarisasi partai politik di Amerika Serikat, banyak diantaranya merupakan keserakahan dan ketidaksepakatan antara kelompok kapitalis yang berbeda kepentingan. Misalnya lagi, selama Perang Anglo-Amerika pada tahun 1812, Amerika Serikat selain berperang dengan Inggris di satu sisi, para pengusaha di New York dan Massachusetts, dan para pengusaha Inggris juga melakukan kerjasama bisnis dengan Inggris. Ujung-ujungnya demi berbisnis, mereka bahkan menuntut untuk melepaskan diri dari pemerintah federal. Di mata para kapitalis yang penuh dengan doktrin di bibirnya, namun di dalam hati mereka bisnis atau kepentingan sendiri adalah di atas segalanya. Jadi, jika kita melihat data terbaru dalam suasana Perang Dingin Baru ini, perdagangan dan investasi Amerika Serikat di China justru semakin meningkat. Ini adalah contoh nyata dari kepentingan kapitalis Amerika Serikat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!